Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa semuanya. Selamat datang di channel Jurnalis Spiritual, channel yang membahas berbagai permasalahan hidup, baik itu sesuatu yang sedang viral dibicarakan, permasalahan pengobatan, dan lain sebagainya. Semuanya kita bahas dengan cara pandang yang berbeda, yaitu cara pandang dua sisi. Cara pandang secara lahiriah dan cara pandang secara batiniah. Ataupun kita membahas dengan cara logika dan spiritual. Khusus dalam pembahasan di video kali ini, kita akan membahas tentang pengobatan. Yang kami bahas dalam pengobatan kali ini, kami menggunakan metode pengobatan yang terkait dengan syariat ajaran agama Islam. Jadi buat saudaraku semuanya yang beragama non-muslim, beragama non-Islam, mohon maaf jika apa yang kami sampaikan banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai dengan pendapat dan keyakinan Anda semuanya. Kemudian apa yang saya sampaikan dalam video ini tentunya merupakan pendapat saya pribadi dan mungkin saja berbeda dengan pendapat-pendapat dari orang lain. Kenapa ini saya sampaikan? Karena agar tidak terjadi sebuah adu debat, perbedaan pendapat yang mengarah kepada kebencian. Namun tujuan saya di sini untuk membuat sebuah konten adalah untuk menambah ilmu, menambah wawasan bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, apa yang kami sajikan ada manfaatnya buat kita semuanya. Baik, kita akan mulai pembahasannya. Mungkin bagi kita semuanya, atau keluarga kita, atau mungkin saudara kita, pernah merasakan atau mengalami sakit yang tidak biasa atau sakit yang parah. Tentunya bagi yang mengalami sakit, ingin sekali melakukan pengobatan yang hasilnya akan segera sembuh, karena sudah tidak tahan dengan sakit yang dialami. Apalagi sakit yang dialami itu sudah berlangsung sangat lama. Tentunya akan melakukan berbagai macam pengobatan dengan tujuan agar sakitnya segera diberi kesembuhan. Namun kadang tanpa disadari, kita ataupun keluarga kita dalam berusaha untuk berobat menempuh jalan-jalan yang salah, sehingga akan berakibat fatal bagi orang yang sakit. Bisa sakitnya bertambah parah atau bahkan sampai meninggal dunia. Tentu kita sudah memahami semuanya, yang namanya sakit, sehat, jodoh, rezeki, hidup dan mati, semuanya sudah ada mengatur, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita sebagai manusia tentunya diwajibkan untuk berusaha sebaik-baiknya, berusaha semaksimal mungkin agar apa yang kita usahakan, apa yang kita harapkan bisa tercapai dan bisa dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dari beberapa kasus yang kami temui, ada beberapa di antara mereka yang melakukan usaha pengobatan dengan cara yang salah. Ya, menurut kami itu merupakan cara pengobatan yang salah. Contoh kasus yang pertama,
ada seseorang yang sakit, kemudian berusaha berobat ke dokter. Awalnya sakit biasa, namun sudah berbulan-bulan sakitnya tidak kunjung sembuh juga. Dari sakit yang biasa, kemudian mengarah kepada diagnosa medis yang vital. Dia divonis oleh dokter mengalami gagal ginjal, sehingga setelah melakukan berbagai rangkaian proses pengobatan medis, pihak dokter menyatakan jalan satu-satunya untuk mengobati sakit pasien harus dilakukan cuci darah. Karena merasa sudah kebingungan, merasa tidak ada lagi cara untuk menyembuhkan, maka keluarga pun memutuskan untuk menyetujui pasien melakukan cuci darah. Padahal menurut keluarga pasien, tidak ada riwayat bagi pasien mengalami sakit ataupun gangguan pada bagian ginjalnya. Namun pada saat itu, dokter menyatakan bahwa pasien telah mengalami gagal ginjal, sehingga harus dilakukan cuci darah. Setelah beberapa bulan melakukan cuci darah secara rutin sesuai anjuran dokter, ternyata tidak ada perubahan yang berarti. Pasien semakin sakit, semakin lemah, sehingga keluarga pasien mencoba berusaha untuk mencari pengobatan alternatif. Sudah ada beberapa orang yang membantu mengobati pasien dengan cara pengobatan alternatif. Namun kebetulan pasien belum juga diberi kesembuhan, sehingga pada suatu saat keluarga pasien menghubungi dan meminta kami untuk membantu agar bisa menyembuhkan pasien. Setelah kami ke TKP, kemudian melakukan pengobatan, di situ terungkap fakta-fakta yang baru. Karena ketika kami datang ke rumah pasien dan akan melakukan pengobatan ruqyah, pasien langsung kesurupan. Dan dari situlah kami menginterogasi, menelusur sebenarnya apa penyebab pasien sampai sakit separah itu. Kesimpulannya, menurut kami, pasien tersebut sebenarnya terkena gangguan jin yang ada di sekitar rumahnya. Namun, hal itu sudah berlangsung sangat lama, berpuluh-puluh tahun, sehingga gangguan jin tersebut benar-benar sudah merusak pada fisiknya, merusak jaringan-jaringan di dalam sarafnya, sehingga sakit yang ditimbulkan, sakit yang diakibatkan sudah bisa dilihat secara medis, atau jika dideteksi secara medis, dideteksi oleh dokter, maka itu seperti sakit medis beneran. Padahal penyebab utama adalah sakit karena faktor non-medis. Setelah melakukan beberapa kali terapi untuk membantu pengobatan pasien, ternyata Allah berkehendak lain. Pasien akhirnya meninggal dunia, meskipun di waktu-waktu menjelang pasien meninggal dunia sudah mengalami kemajuan. Pasien sudah merasa tenang, pasien sudah
tidak lagi kesurupan, dan pasien sudah merasakan bahwa tubuhnya lebih enakan. Dari kasus inilah, menurut kami, ada yang perlu digarisbawahi. Misalkan kita atau keluarga kita atau saudara kita mengalami sakit yang parah, jangan cuma bergantung kepada medis saja, atau jangan cuma berusaha kepada dokter saja. Ada baiknya, alangkah baiknya berusaha juga kepada pengobatan alternatif yang terkait dengan spiritual. Sehingga jika ada faktor-faktor non-medis yang menyebabkan pasien sakit, akan bisa segera ditangani dan tidak akan terlambat. Kemudian, pengobatan dari sisi medis harus tetap berjalan, karena jika sudah sakit, tentu fisik ataupun tubuh kita membutuhkan obat-obatan dari medis atau dokter untuk mengurangi rasa nyeri dan mengobati secara fisiknya. Ini dari kasus yang pertama. Kemudian untuk kasus yang kedua, ini merupakan kasus yang terbalik. Ada pasien dengan sakit yang parah dan cenderung hanya berusaha kepada pengobatan-pengobatan alternatif saja. Karena usut punya usut, pasien mempunyai trauma, mempunyai ketakutan untuk opnam di rumah sakit, sehingga pasien yang sakit hanya berusaha ke pengobatan alternatif saja. Dengan sakit pasien yang awalnya biasa, kemudian melakukan pengobatan yang banyak dengan cara teknik metode yang berbeda-beda, keilmuan yang berbeda-beda, pasien tidak mengalami kesembuhan, malah justru mengalami sakit yang bertambah parah. Kenapa? Karena dari sisi spiritual, berbagai macam metode, cara, berbagai jenis keilmuan yang tertampung menjadi satu, dan kebetulan metode-metode pengobatan yang dilakukan menurut kami merupakan metode pengobatan yang tidak baik, yang mengandung resiko. Karena setelah melakukan pengobatan alternatif tersebut, pasien secara tidak sadar bahwa dia menumpuk semakin banyaknya gangguan gaib, semakin banyaknya menumpuk racun-racun gaib, sehingga mengakibatkan lama-kelamaan tubuh ataupun fisik pasien akan semakin lemah. Kemudian singkat cerita, bertemulah dengan kami, dan kami pun berusaha untuk melakukan pengobatan. Banyak sekali faktor-faktor negatif dalam dirinya, sisa-sisa dari pengobatan-pengobatan yang menurut kami tidak sesuai ataupun yang melenceng. Setelah kami membersihkan semua sosok-sosok gaib, energi-energi negatif dalam dirinya, kami pun menyampaikan kepada pasien, alangkah baiknya untuk berusaha berobat kepada medis agar tidak ada keraguan. Karena dilihat dari sisi spiritual, ada penyakit medis dalam dirinya yang selama ini belum sempat diobati secara medis.
hanya diobati secara alternatif saja. Kemudian singkat cerita, pasien melakukan pengobatan kepada dokter, dan ternyata dokter menyatakan bahwa sakitnya adalah sakit karena telah terjadi benturan yang mengakibatkan ada gumpalan darah beku dalam dirinya. Usut punya usut, ternyata memang pasien pernah jatuh. Sehingga setelah dilakukan operasi, alhamdulillah pasien bisa sehat kembali. Mungkin hanya 2 contoh itulah yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ini sebagai contoh bahwa dalam melakukan usaha pengobatan, kita itu harus berhati-hati, dan tidak ada salahnya kita melakukan pengobatan dengan 2 sisi, lahir dan batin, medis dan spiritual, karena kedua-duanya saling terkait dan saling mengait, agar mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita semuanya, orang-orang yang sedang sakit tersebut bisa segera diberi kesembuhan. Jangan malah sebaliknya, lakukan usaha pengobatan yang salah sehingga akan mengakibatkan sesuatu yang fatal pada diri pasien. Demikian pemirsa semuanya, pembahasan pada kesempatan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya, dan sampai bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.